Orang yang ngerasa beriman, percaya sama hari kiamat, muliakan tamu. Urusan tamu aja tuh ngepek, Bu. Kan kalau kita namu bukan perkara menunya yang disiapin apa, betul nggak? Tapi bagaimana tuan rumah ini punya adab, etika dan akhlak. Ibu main nih ke rumah saya misalnya nih ya, main gitu serombongan dah, wah mampir ke rumah saya, semua saya hidangin, semua saya siapin. Itu yang namanya pizza ada, burger ada, nasi kembuli sama pala-pala kambing ikut ada, semuanya ada. Sherlock ya, jangan dah amsyong kalau di Sherlock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami muliakan al-mukarramun wal muhtaramun, para tuan guru, para kiai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, para guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita, para pejabat setempat baik sipil maupun militer. Ada burung lewat ini. Udah nggak apa-apa. Saya seumur-umur ceramah baru di sini ada burung lewat, Pak. Nggak apa-apa, Bu, biarin, namanya juga bocah ya. Kalau yang lewat bocah mending, yang ribet yang lewat nenek-nenek bawa burung, itu lebih repot. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Danu Sumarno selaku Kepala Desa Sukaraya dan jajarannya. Hadir beliau, Pak? Alhamdulillah. Yang mana? Oh siap, Masya Allah. Sehat terus, Pak. Masih gagah, ganteng. Masih bisa kali kawin lagi, Pak. Istri ikut, Pak? Istri, Pak? Istri ikut enggak? Enggak. Oh, pantas senyumnya merekah banget. Yang kami hormati Al-Ustadz Fatur Rahman selaku Ketua DKM Masjid An-Nur. Hadir juga beliau, Pak. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Rusyanto selaku Ketua DKM Musalla Al-Muhajiri. Kemudian juga Bapak Guru Haris selaku Ketua DKM Musalla Nurul Huda. Jadi ini satu musola namanya banyak apa bagaimana, Pak? Oh, banyak musola. Kalau yang di sini namanya Musalla Al-Muhajiri. Yang kami hormati Bapak Rahman Hakim selaku Ketua DKM Musalla Al-Hidayah. Kemudian Al-Ustadz Dimas Dwi Permana, sahabat saya yang beliau mewakili CEO Istiqomah Bergerak Peduli. Mudah-mudahan kita doakan akang-akang kita, abang-abang kita ini selalu istiqomah dalam ibadah dan kebaikan-kebaikannya. Namanya mantep ya, istiqomah. Saya juga mudah-mudahan ya Allah, ibu-ibu yang hadir di sini suaminya biar pada istiqomah. Tahu istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Nah lo, amin amin dah tuh. Kata nenek, gue nyesel amin tadi. Yang kami hormati Ustadz Jamal selaku guru pengajian bapak-bapak, Ustadz Popon Maisaroh SPDI, Ustazah.
Ini yang saya sebut ada 43 nama. Ibu Martiana SP selaku Ketua Majelis Taklim Paguyuban Taman Raya Cikarang, para Ketua RT Blok A, B, C, Ustadz dan Ustazah, juga para sesepuh yang hadir di tengah-tengah kita, biar pada sehat semuanya, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal. Ini yang sebelah kiri saya yang seragaman nih grup apa nih? Tim Hadrah, Masya Allah, cakep-cakep ya. Kerudungnya dengan GR dulu. Emang saya baru mau nanya, ini seragam udah lunas belum? Udah. Aturan mah kalau ada saya kudunya bilang belum lunas. Tenang aja, saya biarin. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, nih punten mohon maaf ya kalau saya kelihatan agak lelah. Emang ngider-ngider aja dah ya. Saya belum lama dari Lampung terus safari dakwah di Tasik. Tapi mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah. Sampai di sini alhamdulillah tambah semangat. Saya cuma mau protes dikit nih sama panitia. Ini ngapa yang ditaruh depan saya nenek-nenek semua ini? Emang agak ada yang mudahan apa orang sini? Saya berapa kali ceramah di depan SMA, siswi-siswi yang di depan Masya Allah glowing. Kalau siswi SMA kan namanya generasi skincare ya, lagi pada make skincare glowing. Kalau yang di sini nih alhamdulillah yang datang semuanya generasi press-care. 5 menit gosok leher. Ini dari sini aja saya udah ngendus nih, bau balpirik merah nih udah ngendus saya nih. Yang penting mah hidup sehat. Umur boleh semakin tua, umur boleh semakin senja, tapi semangat ibadah dan berbuat baik harus terus muda. Betul nggak? Makanya saya sering bilang, sering-seringlah bercermin di depan kaca yang asli. Jangan sering-sering bercermin di depan kamera selfie. Kamera selfie zaman sekarang jahat Pak filternya. Makanya buat anak-anak muda, para perjaka nih yang belum dapat jodoh, saya pesen zaman sekarang kalau nyari jodoh udah yang real-real aja dah, yang nyata-nyata aja, jangan nyari di sosmed. Betul nggak? Nyari jodoh di Facebook, di postingannya mah kita lihat ngerelep glowing, cerah-cerah, sosmed. Pas ketemu, barongsai. Lihat itu pengalaman saya. Jadi mendingan ketemu jodoh sama tetangga yang sebelah lagi ngejemur, mending dah bangun tidur kelihatan tanpa make up, betul nggak? Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, duduk bersimpuhnya kita bersila Allah catat sebagai amal jariah. Amin ya rabbal. Amal jariah artinya apa? Amal itu dari bahasa Arab amila ya'malu amalan, artinya perbuatan, aktivitas atau kegiatan. Jariah itu akar katanya dari bahasa Arab jaro yajri Pak, berlari tiada henti. Jadi amal jariyah maksudnya adalah pekerjaan baiknya sekali tapi pahalanya mengalir sampai ke akhirat nanti. Paham ya? Perbuatan baiknya sekali tapi pahalanya mengalir sampai ke akhirat nanti. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehat lagi-lagi itu juga dari bahasa Arab as-sihah. Apa Bu? As-sihah. Ribet kan nyebutnya ya. Makanya masuk Cikarang jadi sehat. Bahasa Arabnya as-sihah. Indonesia ini Bu bahasanya deket banget dengan bahasa-bahasa Arab. Makanya disebut dengan bahasa serapan. Bahasa Indonesia ini menyerap dari bahasa Arab. Contoh, bulan puasa orang Arab menyebutnya dengan bulan Ramadan. Ra, mim, dot, alif, nun. Ramadan. Apa Bu? Panjang setelah dot ada alif. Ramadan. Masuk Cikarang jadi Ramadan. Simpel kan? Sholat malam sehabis Isya sepanjang Ramadan ada yang 11, ada yang 23. Sholatnya kata orang Arab santai, jangan buru-buru, tenang, rileks. Orang Arab bilangnya sholatnya itu sholat tarawih, pakai H. Apa Bu? Tarawih. Masuk Cikarang jadi taraweh. Simple kan? Ibu kebayang nggak kalau kudu ngejawab pakai bahasa Arabnya? Bu, bentar lagi bulan apa? Ramadan. Sholatnya apa po? Tarawih. Ribet. Mendingan mau kemana po? Taraweh. Sakaratul maut, bahasa Arab. Sakaratul maut, meregang nyawa menghadapi kematian. Sakaratul. Masuk Cikarang jadi sekarat. Jadi sekarat itu dari sakaratul maut. Yang paling jelas dah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan bahasa Arab masuk Cikarang jadi gula kenceng amat ngomongnya. Ustadz diteriakin setan. Jadi kita ini sangat dekat dengan bahasa Arab termasuk as-sihah. Apa tadi Indonesianya? Sehat. Oke. Dalam kitab sebenarnya ada as-sihah wal afiyah, ada as-sihah wal maksiyah. Maksiyah juga bahasa Arab tuh Pak. Masuk Indonesia jadi maksiat. Bahasa Arabnya maksiyah. Yuk kita kaji bentar, apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat artinya anggota tubuh yang berfungsi normal, sehat, dipakainya buat ibadah dan kebaikan-kebaikan. Paham? Jadi namanya itu sehat wal. Kalau ada anggota tubuh yang dipakainya buat bikin dosa, namanya jadi sehat wal maksiat. Contoh, mulutnya bisa ngomong, bisa ngobrol, sehat nggak? Yang diomongin kebaikan, baca zikir, baca tilawah, ngaji, kasih nasihat, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Maka mulut yang dipakai buat baca Quran, zikir, salawat itu mulutnya sehat wal afiat. Tapi kalau mulut sehat normal, bisa ngomong, yang diomongin mertua, yang diomongin besti, tahu besti, yang diomongin tetangga, berarti mulutnya sehat wal maksiat. Jadi nanti ketika malaikat maut datang menjemput nyawa setiap hamba Allah, malaikat apa yang nyabut nyawa? Malaikat Israfil. Kalau malaikat Jibril tugasnya ngapain? Menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Israfil meniup sangkakala, walaupun ada yang jawab trompet nggak apa-apa. Meniup sangkakala. Ketika malaikat Israfil datang, tuh malaikat udah tahu, Bu. Ini si ibu lebih banyak sehat wal maksiatnya daripada sehat wal afiatnya. Kan dicatat, Bu, sepanjang hidup. Oh, nih bapak lebih banyak sehat wal afiatnya daripada sehat wal maksiatnya. Yang lebih banyak sehat wal maksiatnya
Allah ambil nyawa dalam keadaan su'ul khatimah. Apa artinya su'ul khatimah? Su' itu buruk, jelek, khatimah itu penutup. Su'ul khatimah berarti menutup hidupnya dengan keburukan. Sebaliknya husnul khatimah menutup hidup dengan kebaikan. Mudah-mudahan semuanya Allah ambil dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir Allah masukkan ke dalam surga. Mau masuk surga Bapak Ibu? Kurang semangat mau masuk surga? Mau masuk surganya entar apa sore ini? Ya entar lah. Sore ini nekat mati, mana cicilan masih banyak lagi. Bu, kalau saya panggil Bu biar semangat nggak ngantuk, Ibu jawabnya yes. Oke, Bu, semangat lagi. Bu, Pak, bodoh amat Pak. Kalau saya panggil Pak jangan jawab yes, kurang jantan. Pak, jos. Wah itu baru laki-laki sejati. Siap, tes lagi. Bu, Pak, bukan main. Ini di sini jos, di rumah jos kayaknya ya. Aduh, itu aki-aki di belakang sambil makanin pisang jos. Ini kalau saya tanya lagi nih, Ibu kira-kira di sorga mau nggak ketemu lagi ntar sama suaminya? Mau? Masya Allah. Kalau bapak-bapak di sorga mau ketemu sama bini lagi Pak? Jujur banget Pak. Bilangnya enggak katanya. Pernah bawa bapak, saya ceramah model begitu ya. Pas pulang nyolek saya, Pak Ustadz, emang yang Pak Ustadz bilang tadi bener? Yang mana? Yang tadi Pak Ustadz yang katanya kita ketemu bini kita lagi Pak Ustadz. Lah bener itu mah di Al-Quran ada, hadis ada. Begini Pak Ustadz, boleh nggak saya request Pak Ustadz? Bagaimana caranya jangan sampai ketemu dah Pak Ustadz. Di dunia saya udah puyeng apalagi di surga. Baik, tema kita tentang bagaimana kita mencontoh ibadah-ibadah Rasulullah termasuk dalam urusan sedekah, berbagi. Ada yang namanya ibadah-ibadah muamalah. Ketika Allah memerintahkan sholat, pasti Allah ikut sertakan dengan perintah zakat. Maka bunyi ayatnya wa aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Di ayat yang lain, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Harusnya dengan sholat yang kita cegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah untuk Allah, jangan lupa sempurnakan dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Bahkan cuma manusia, semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Orang yang sholat kudunya nih ngelihat sampah di jalan, benahin, betul nggak? Orang yang habis sholat ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Orang yang habis sholat sebelah kanan ada anak yatim, santunin. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahin. Belah sono banyak janda muda. Enaknya bagaimana kira-kira Pak? Jadi itulah fungsi sholat. Saya tanya lagi, banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Banyak. Ada di sini orangnya? Nggak ada. Ini mah solehah semua. Jarang-jarang orang solehah ngaku. Banyak nggak orang yang sholatnya rajin, istri tahajudnya rajin, ngelawan sama laki juga rajin? Banyak. Di sono
Kalau di sini mah solehah semua. Itu emak-emak di kampung saya begitu tuh Pak. Ilaha illallah, pada susah dibilangin. Sholat rajin, maulid mana aja datang, berkat dibawain. Sama laki ngelawan mulu di kampung saya tuh begitu. Saya gedeg banget ya. Saya cek aja KTP-nya. Tuh emak-emak nggak taunya pindahan dari sini. Elah. Jadi ternyata sholat kita selama ini hanya sekedar menghadirkan raga, fisik, tapi belum dengan hati. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku mendirikan salat. Beberapa ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini tidak hanya meminta kita untuk membenahi sholat, tapi kelar sholat hal yang kecil-kecil kudu kita perhatiin, Bu. Urusan tamu, ini urusan tamu ya. Ada tamu datang ke rumah, ada satu hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang rasa beriman, percaya sama hari kiamat, muliakan tamu. Urusan tamu aja tuh ngepek, Bu. Kan kalau kita namu bukan perkara menunya yang disiapin apa, betul nggak? Tapi bagaimana tuan rumah ini punya adab, etika dan akhlak. Ibu main nih ke rumah saya misalnya nih ya, main gitu serombongan dah, wah mampir ke rumah saya, semua saya hidangin, semua saya siapin. Itu yang namanya pizza ada, burger ada, nasi kembuli sama pala-pala kambing ikut ada, semuanya ada. Sherlock ya, jangan dah amsyong kalau di Sherlock. Lebih sabar nyewa bis hibah ke rumah saya. Ke rumah saya serba enak semuanya, minumannya enak, soft drink. Saya tuan rumahnya nggak punya adab, mempersilahkan makannya nggak pakai etika. Bu makan, Bu makan nggak? Bu makan tangguh tabuk nih makan. Kira-kira itu walaupun ada keju, keju jadi enak nggak? Apa yang bikin keju jadi nggak enak? Akhlak. Jangan main lagi ke rumah Ustadz Jaki. Wah, sengke. Tahu sengke? Orangnya nggak punya adab. Lah, saya dikata sengke, itu lauk dibawa pulang sama dia. Besoknya ibu main ke rumah saya lagi, rombongan lain cuma ada singkong sama air putih. Di sini orang Sunda bukan, Pak? Orang nggak campuran ya? Cuma singkong sama air putih, itu doang. Tapi saya ikhlas. Ya Allah Pok, maafin ya, saya belum ada duit, belum bisa beli apa-apa, singkong doang sama air putih. Senyum bahagia, ketawa-ketawa. Ibu mau pulang, ya Allah saya anterin ke pagar, saya kepelin lagi. Awas balik lagi, Bu. Agak dikepelin, bagi duit buat naik Grab car. Bu pokoknya naik, aman udah, saya yang bayarin. Ya Allah, walaupun cuma air putih sama singkong, karena saya berakhlak, beradab, beretika, itu singkong jadi enak nggak? Jadi enak nggak singkong? Singkong terasa apa? Ya singkong lah ya. Orang sini singkong terasa keju, lidahnya error udah ini. Yang bikin singkong jadi enak itu apanya saya? Akhlak. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar berbagi, tapi bagaimana kita mengedepankan akhlak. Oke, kita ngaji lebih dalam lagi nih, Bu ya. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah ada beberapa. Yang menyatat boleh, yang diingat-ingat silahkan. Yang paling rendah ada namanya akhlakul hasanah. Apa, Bu? Artinya akhlak yang baik, hasanah. Makanya dalam doa kita pasti selalu minta kebaikan dunia akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Yang kedua ada namanya akhlakul karimah. Karimah itu artinya mulia, lebih dari sekedar baik. Yang paling tinggi ada namanya akhlakul azimah. Kita apalin ujungnya aja ntar ya. Azimah artinya agung. Hasanah, karimah, azimah, baik, mulia, agung. Coba ujungnya aja, emak-emak, ibu-ibu, yuk hafal nggak? 1, 2, 3. Coba aki-aki, yuk 1, 2, 3. Soimah, lah soimah. Ngapa jadi inget soimah sampai jatuh tuh pohon. Hasanah, karimah, azimah. Oke, prakteknya bagaimana Ustadz? Jangan teori doang, kita praktek. Ibu datang lagi ke rumah saya bawa martabak 1 dus. Pak Ustadz, ada martabak 1 dus. Ya Allah, makasih Pok. Pok jauh-jauh dari Cikarang datang ke Depok ke rumah saya. Makasih ya. Orang kalau mau dapat akhlakul hasanah, dia nggak cuma diem, Pak. Mikir, lu kan udah dibagi, lu mau bagi apa? Makanya orang yang baik itu kalau dikasih sesuatu bilang terima kasih. Maksudnya terima kasih apa? Kalau habis nerima jangan lupa ngasih. Tuh terima kasih, jangan nerima doang, nggak pernah ngasih. Saya dibagi 1 martabak nih 1 dus. Besok gue bawain apa ke rumah si empok ya? Besok gue mampir lagi dah. Nggak mau kalah saya. Besok saya datang ke Cikarang dari Depok. Waalaikumsalam. Lah Ustadz udah nyampe. Pok makasih kemarin martabaknya. Nih saya bawain empok juga martabak 1 dus. Ya Allah makasih Ustadz. Ini martabak beli di mana Ustadz? Yang kemarin empok bawa saya bawa balik lagi kemarin. Itu orang namanya pelit, buntut kasiran merege hese. Ya beli yang baru dong, modal, betul nggak? Akhlakul hasanah, kalau ada orang baik sama kita, kita baik minimal kebaikannya sama, Pak. Jangan kurang. Jangan ibu dibawain martabak 1 dus, besok masih setengah dus. Jangan, kalau bisa 1. Yang kedua, kalau akhlakul hasanah orang baik kita baik minimal sama, akhlakul karimah orang baik kita jauh lebih baik. Ibu kemarin bawain saya martabak 1 dus, besok nggak tanggung-tanggung, bukan cuma martabak yang saya bawa, itu gerobak sama abangnya saya seret ke rumah. Ayo dah Bu dah, bikin sendiri ibu dah, mau rasa apa bikin sendiri, bungkus sendiri, bayar sendiri dah. Artinya apa? Berlebihan kita kasih. Susah orang yang begini zaman sekarang, Pak. Bener nggak? Ketemu orang yang baik sama orang baik aja udah alhamdulillah. Sekarang orang kita baikin pada kagak mikir, ujung-ujungnya dimanfaatin. Bener nggak? Makanya gini, Bapak Ibu yang berbahagia, ini Indonesia kita doain mudah-mudahan ya Allah, Pak. Makin tentram, makin damai ya. Sekarang lagi rame nih di sosmed yang wacana totot nguk-nguk. Tahu nggak Bu, yang pakai rotator, mobil-mobil pejabat. Nah itu kepolisian sekarang katanya udah ngambil keputusan, pejabat udah nggak boleh berisik lagi tuh, pakai totot nguk-nguk tuh udah nggak boleh. Ya mudah-mudahan dah Indonesia makin damai ya. Belum lama kita dengar berita internasional, ya Allah, dunia udah makin meresahkan. Qatar diserang pakai rudal Israel, betul nggak Bu? Nggak lama Yaman diserang, dunia Islam nggak ada yang berkutik udah Bu, kecuali waktu Iran berani tuh, lempengan Qatar sama Yaman pada cemen aja dah. Israel makin menyerang dunia Arab dengan rudal. Kudunya Israel banyak belajar dari orang Cikarang. Kenapa? Cikarang hebat lah, rudal aja jadi basok di sini. Makanya banyak di pinggir jalan tulisan apa? Basok Cikarang doang yang begitu. Israel melewat ya. Belum lama
kerusuhan kita lihat sendiri ya Bu, itu live TikTok sampai di ban, nggak boleh live, kasihan yang pada dagang tuh ya. Kerusuhan di mana-mana, gedung MPR DPR Jakarta udah dirubuhin pagernya Bu, untung nggak pada masuk ke dalamnya. Gedung DPRD Makassar dibakar, Makobrimob Kuitang diserbu, kantor Polres Jatinegara Mester habis digeruduk, nggak tanggung-tanggung. Itu masyarakat nggak cuma rusuh, wah, pejabat DPR RI rumahnya digeruduk, dijarah. Di Tanjung Priuk rumahnya siapa? Lah nenek-nenek apal banget berita. Rumah Ahmad Sahroni digeruduk Bu, dipaksa masuk, mobil puluhan miliar dipecahin kacanya, diinjek-injek. Lagi pada ribet ngejarah, itu nggak tanggung-tanggung, bocil berenang di rumahnya, bocil. Emang baru ketemu kolam renang kali ya. Jam mahal banget dijarah, jamnya Ahmad Sahroni dijarah, berapa tuh harganya? Tuh sampai apal harganya, 11 miliar. Saya hobi nonton film action dari bocah. Baru di rumah Ahmad Sahroni saya menyaksikan langsung Iron Man tidak berdaya. Diseret-seret tuh Iron Man, ya Allah kakinya pada ngampleh. Ngenes lihat Iron Man begitu Bu, ditaruh di tengah sawah lagi. Baru di Indonesia Iron Man disuruh ngusir burung di sawah. Udah gitu yang jarah naik ke lantai 2, nggak tanggung-tanggung, foto keluarga dilempar-lempar, betul nggak Bu? Yang dicari selama ini ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Mana nilainya 6 semua lagi. Lah mendingan gua ya. Nggak tanggung-tanggung Pak, dari lantai 2. Orang mah kalau mau ngelempar-lempar apa kayak yang dilempar BH. La ilaha illallah. Lanjut ke rumah Uya Kuya Eko Patrio. Ada yang nanya, yang salah siapa kalau begitu Pak Ustadz? Yang salah kita semua. Selama ini kalau belum posting di sosmed mobil yang kita punya, rumah mewah, seolah-olah belum jadi sultan. Betul nggak Bu? Posting dah, dulu ada namanya Indra Ken pakai jam, jam 2 miliar murah banget. Jam orang ditangkap 5 tahun, lah kita teriakin 5 tahun lama banget. Makanya jangan sombong, betul nggak? Kenapa kita disuruh berbagi, disuruh sedekah? Begini, cara mikirnya begini Bu. Ini nih pikiran orang kampung nih ya, yang simpel-simpel aja. Apa yang kita makan, yang enak, yang kagak enak, yang enak, yang enak, semuanya dikeluarin. Betul nggak Bu? Semua. Ibu makan enak nih, pizza hut ratusan ribu, ama makan cireng yang 5.000 3. Semua keluar. Betul nggak? Jalurnya sama, bentuknya kagak beda. Ikhlas lagi kita buangnya pagi-pagi. Ku lepas engkau dengan bismillah, ku ikhlaskan engkau berlari kemanapun, jangan pernah kembali lagi. Ikhlas kan Bu? Lihat kalau ada orang meninggal, sisa makanan diusus Bu, sama yang mandiin mayat tuh sampai dipencet-pencet dikeluarin. Sisa makanan aja nggak boleh ngikut Pak. Lah makan kan enaknya cuma di mulut, betul nggak Bu? Ntar udah nyampe kerongkongan nih, sampai terus ke sono pembuangan sama rasanya. Bener ya? Nggak bisa kita pilih-pilih. Yang murah cireng duluan ya, yang pizza mahal belakangan sayang. Kagak ada. Semua yang kita makan kita buang. Makan itu cuma nikmat di mulut saja, selesai. Yang penting tadi sehat. Bener nggak Bu? Bapak Ibu pilih mana? Sehat uang 5.000 apa punya uang 5 juta tapi bengek? Mendingan sehat tapi uangnya 5 juta.
Ya begitulah hidup ya. Emang orang Sunda nih, Bandung, Cianjur tuh paling kreatif kalau bikin nama-nama kuliner disingkat-singkat ya. Cireng, panjangannya apa? Cilok. Siapa yang nyolok? Tukangnya. Basreng. Oke, misro. Amis di jero. Kemudian combro. Kreatif ya orang Indonesia ya. Batagor. Bakso tahu goreng. Ketoprak. Apa ketoprak? Nggak ada yang tahu. Ketoprak itu kepanjangannya ketupat toge tahu digeprak. Baru tahu ya? Sian deh loh. Pak, yang kita makan kita keluarin pasti nggak jadi apa-apa, bener. Mau ibu nikmatin makan kayak apapun di kafe mahal manapun selesai. Dan apa yang kita kenakan semua akan kita tanggalkan. Bapak Ibu, Bu, nah lupa jawabannya. Bu, Pak, masih mantap. Apa yang kita kenakan kita tanggalkan. Kita hidup cuma dibedain seragam doang. Dibedain ya kayak begini dah Pak, seragam yang kata orang mah ustadz kiai pakai sorban, kopiah ya, pakai baju koko. Apa baju koko ukuran ketakwaan di mata Allah? Enggak. Apalagi baju koko aslinya dari Cina, baju koko. Dulu ada temennya baju cici. Iya, cicinya bangkrut, kokonya laku. Makanya dibilang baju koko. Apa ukuran kesolehan dilihat dari penampilannya? Bukan. Kita cuma dibedain seragam. Seperti itulah seragam dokter. Demikianlah seragam tukang parkir. Kita hidup cuma dibedain seragam. Tentara ada seragamnya, polisi seragamnya beda. Polisi bertaburan bintang di atas pundak. Ada yang bintang 1, bintang 2, jenderal bintang 4. Kalau yang bintang 7 apa namanya? Itu puyer, obat puyeng Pak. Taburan bintang gak dibawa, makanya lihat batu nisan. Kalau orang udah meninggal nggak ada yang pakai titel-titel. Betul nggak? Saya nih suatu saat meninggal cuman Zaki Mirza bin Abdullah, selesai. Nggak ada yang pakai titel-titel. S2-nya di belakang, MPD, MSI, MCK. Lah MCK jadinya tempat cuci kakus itu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sampai mohon maaf ya, ini sebelum kita bahas di Indonesia Bu, mohon maaf ya, kita banyak kasus yang dibilang gender Pak. Gender itu jenis kelamin, banyak nggak jelas, makanya ada istilah transgender. Transgender tuh rubah kelamin. Kan ada LGBT Pak ya, L itu lesbian, perempuan demen sama, kemudian G-nya gay, laki demen sama. Ya Allah Pak, laki demen sama laki, saya dengarnya udah cember. Bener nggak? B-nya biseksual, dia punya bini tapi demenan sama laki. ACDC, kanan kiri jadi, atas bawah oke. Tuh, ini yang paling banyak transgender, rubah kelamin. Saya pernah ceramah depan anak SD, adik-adik tahu transgender? Tahu Ustadz. Apa transgender? Temennya Transjakarta Ustadz. Lah, trans itu artinya rubah, gender itu kelamin, operasi kelamin. Nauzubillahimin. Sekarang mohon maaf Pak, mohon maaf, kalau operasi laki jadi perempuan kita nggak ribet mikirnya, bener nggak? Operasi juga dokter nggak puyeng, laki jadi perempuan, betul nggak Pak? Kelet, potong tekuk, selesai. Betul nggak Pak? Iya, kelet potong tekuk rapi. Lah sekarang perempuan jadi laki, lo mau pakai apa neng? Ini orang udah macem-macem aja.
Saya pernah diundang Bu, tasakuran ke salon. Seumur-umur saya baru itu tasakuran ke salon. Udah tasakuran mah di masjid, majelis taklim, gedung. Pak Ustadz, tasakuran ceramah di salon ya. Iya, saya husnuzon aja. Pas saya datang, yang nyambut saya manusia setengah mateng nih. Dikata laki bukan, perempuan gak jadi-jadi Bu, mana setengah mateng ya. Saya masuk, Assalamualaikum, jawab dia, Waalaikumsalam Ustadz. La ilaha illallah. Dalam hati saya guru ruqyah juga nih. Ustadz sehat? Sehat. Ustadz bagaimana kabarnya? Lah kita kan manggilnya ribet Pak, yang model begini. Lah kita panggil abang, dia lagi pakai rok mini. Kita panggil mbak, betisnya gede. Yang paling selamat panggil kakak. Alhamdulillah kakak sehat. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Kita mau dakwah di situ Pak, kita puji dulu. Ya Allah, kakak cantik sekali. Ya Allah, Ustadz bisa aja. Kakak cantik sekali. Namanya siapa kakak? Aku Ustadz. Iya kakak, aku Anggun Ustadz. Ya Allah, Anggun seperti wajahnya. Nama asli siapa kakak? Mahmudin Ustadz. Mahmudin jadi Anggun. Pakai rok mini Bu. Pas ke dalam itu Masya Allah, saya lihat di dalam itu Pak, itu makhluk paling aneh sedunia itu saat. Ada 12 orang Pak nungguin saya mau ceramah, seumur-umur baru itu saya ceramah di tempat begitu. Pas saya duduk, yang tadi nyambut saya pakai rok mini duduknya depan saya lagi. La ilaha illallah, nggak dilihat depan mata, gue liatin dalamnya sama gua. Hah, coba itu ya Pak. Ada atuk lagi, Pak Ustadz doain saya mau hijrah Pak Ustadz. Nah ini cakep nih, saya belum ceramah aja udah mau hijrah. Ya Allah, kakak mau balik jadi laki-laki. Enggak Pak Ustadz, aku mau hijrah, aku mau pakai hijab Pak Ustadz. Ya lebih susah lagi ntar nandainnya ya. Ceramah ketemu zuhur, puyeng lagi pala saya. Ini bagaimana mimpinnya? Saya jelas laki, yang ini ada yang mau pakai sarung, ada yang mau pakai mukena. La ilaha illallah. Udah dah, kita seragamin aja dah semua ya. Lu pakai mukena tapi atasnya pakai kopiah. Makanya kita kan cuma dibedain seragam doang nih Bu, hidupnya beneran demi Allah Pak. Semahal-mahalnya seragam nggak ada yang dibawa mati. Saya makanya heran ya, artis-artis itu beli baju Pak sampai 50 juta. Tas yang mereknya apa tuh? LV. Terus apa lagi? Lemes. Daripada beli Hermes mending beli Kermes no murah no. Lah puluhan juta. La ilaha illallah. Nggak ada yang dibawa mati Pak. Jadi kalau yang kita makan kita keluarin, yang kita pakai kita tanggalin, kita lepasin, terus harta kita yang buat di akhirat mana? Yang kita sedekahin Pak. Paham Ibu ya? Yang kita sedekahin. Itu yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya rumusnya begini, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Ulang ya, kasih nada dikit kita poles. Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Coba emak-emak yuk, 1, 2, 3. Yuk aki-aki, 1, 2, 3. Hancur. Mantap. Biarin walaupun sayup-sayup, orang sedekah perut melilit lah. Hidup kalau mau berkah banyak-banyak sedekah Bu. Nih contoh, kenapa orang makin tua megang apapun, megang botol sampai gemeteran? Betul ya? Gemeteran, orang Betawi bilang gemeteran, orang Sunda bilang apa?
Hah? Ngaderekdek, ngaderekdek. Nah itulah. Ngada apa ngade? Ngade, ngaderekdek. Oke. Kenapa kita semakin tua semakin ngaderekdek? Kagak pantas saya ngomongnya. Ini Sunda maksain ini. Kenapa makin tua makin gemeteran bu? Ya makin gak kuat, gak kayak dulu masih muda. Allah lagi nasehatin kita. Manusia makin tua makin senja, jangan kebangetan kenceng megang dunia. Sebentar lagi bakal dilepas, taruh tuh dunia. Banyak-banyak berbagi sama orang lain. Karena apa yang kita pegang gak dibawa mati, sekencengnya, lebih kenceng, paling kenceng kita pegang, pasti akan semakin takut kehilangan. Semakin kenceng kita pegang, semakin takut kehilangan. Betul nggak Bu? Udah hidup mas santai aja, lepas nih, banyak-banyak berbagi, jangan kebangetan begini, ntar jadi sakit hati. Betul nggak Bu? Punya mobil mewah, jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Mobil mewah taruh di hati, ibu taruh di pinggir jalan, dicoret sama bocah, jadi sakit hati. Ibu punya suami ganteng, soleh, duit banyak, jangan taruh di hati, ntar dia macem-macem, punya ani-ani, jadi sakit. Bini kalau udah sakit hati bawaannya mau bunuh, silahkan. Makanya suami yang ganteng, yang soleh, banyak duit, jangan taruh di hati, taruhnya di garasi. Di hati cuma ada Allah, ma fi qalbi ghairullah. Maka wanita mujahadah itu ketika dia disakiti, dihianati, dia nggak langsung mencak-mencak, ngamuk-ngamuk. Dia tahu diri dia lemah. Ada doa yang dia baca ketika wanita disakiti. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus apa Yusuf? Udah kenceng salah. Nabi Yunus alaihis, itu doa Nabi Yunus ketika ditelan sama ikan paus. Hiu lagi. Hancur orang Cikarang. Tahu di mana ngajinya? Udah doanya doa Nabi Yusuf, ikannya ikan hiu lagi. Paus Bu. Hiu mana yang nelen orang? Saya baru tahu cuma di Cikarang, belum sampai malam udah turun kuntilanak. Jadi Bu, kalau disakitin itu doa Nabi Yunus. Saya boleh baca nggak Pak Ustadz? Lah boleh. Kapan saya sebagai wanita baca doa Nabi Yunus? Saat ibu disakitin, saat ibu dihianatin, saat ibu dibohongin, saat ibu saat ibu di PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan. Yang sering PHP-in cowok apa cewek? Yang sering PHP-in cowok. Kalau yang sering disakitin cowok apa cewek? Maunya enak doang dia ya. Padahal kita juga sering disakitin Pak. Ibu kan nggak merasakan gimana jadi suami yang istrinya cerewet Bu. Betul ya Pak? Pak Ustadz tahu curhat Bu. Makanya viral di TikTok, laki-laki tidak bercerita. Betul nggak? Ibu harusnya bangga kalau punya suami nggak banyak ngomong, berarti dia laki-laki sejati. Emang ibu mau punya laki lemes kayak si Anggun tadi? Bini baru pulang kerja, mama tahu nggak sih mama? Ya Allah, cuco tuh laki Jember yang begitu Pak. Laki tuh ada masalah dia diem, pilih sendiri, pilih ke depan duduk Pak, ngopi.
Kalau udah ngopi mantap, sahabat terbaik dalam setiap masalah ngopi Pak. Mantap nggak? Seruput, seruput, ada suara hati yang keluar. Seruput lagi. Kenapa? Cuma kopi yang mengerti masalah dari hati laki-laki sejati. Jadi pokoknya Pak, ngopi aja terus Pak, insya Allah cepat mati Pak. Daripada bapak setes sama bini ini kan mati tahuan gara-gara kopi. Udah Pak, saya cuma mau bilang Pak, makhluk yang satu ini Pak, kita yang pengantin lama harus tahu rumusnya. Udah mending ngalah Pak, nggak bakalan menang demi Allah Pak. Buang-buang tenaga, capek. Makanya sampai ada istilah the power of emak-emak. Nggak pernah saya dengar the power of aki-aki, nggak ada. Lah perempuan apa emang udah setelan pabriknya. Makanya nih saya kalau lagi sujud saya mikir, ya Allah, kita sujud berarti kita disuruh sadar kalau kita ini makhluk diciptakan dari tanah, betul nggak Bu? Makanya saya kalau bini saya lagi marah-marah saya nggak mau ribet Pak, mikirnya udah tenang sujud aja. Bini marah-marah nih, wah ya Allah, saya diciptain dari tanah, istri juga dari tanah. Mungkin dulu Allah ciptakan bini saya tanahnya tanah sengketa kayaknya nih. Lah tenang hati saya. Siapa yang mau urusan sama tanah sengketa, ribet. Perempuan itu makhluk hebat yang Allah ciptakan, betul nggak Bu? Dia unik dan hebat. Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, paling dekat dengan hati. Seolah-olah Allah mau bilang sama kita laki-laki, hai laki-laki, wanita dan istri, hanya ingin dimengerti dari hati, betul nggak Bu? Makanya Allah ciptakan makhluk ini Pak, perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa wanita masuk dalam kategori makhluk halus. Puas Pak, puas kita ya. Alhamdulillah, lepas juga unek-unek saya. Lah Ustadz lepas unek-uneknya? Iya, di rumah nggak berani ngomong sama bini saya. Jadi kita mah banyak berbagi aja Bu, hidup mau kemana sih? Berbagi itu bukan hanya dengan uang. Masuk yang terakhir, akhlakul azimah. Kita review, akhlakul hasanah, orang baik kita juga baik, minimal kebaikannya sama. Akhlakul karimah, orang baik kita jauh lebih baik. Akhlakul azimah, ini yang susah, dan inilah akhlak baginda Rasulullah yang harus kita contoh. Apa? Dihianati, dimaki, dicaci, ada orang iri hati, dibully, dendam kesumat. Akhlakul azimah, istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya. Bodoh amat orang mau bagaimana, yang penting ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang kami istiqomah di kebaikan, bagaimanapun orang melakukan kejelekan terhadap kami. Makanya ibu kalau lagi gedek sama suami nggak usah marah-marah, ngotor-ngotorin mulut doang, udah santai aja, tenang, lihat suami senyum, baca doa Nabi Yunus tadi, kan tahu ilmunya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Udah 7 kali saya baca Pak Ustadz, hati saya masih gedek banget. Simpen doa Nabi Yunus, tetap senyum, lihat wajah dan mata suami senyum, baca yang ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Padahal lagi ngurusir diri sendiri itu dia. Jadi Bu, tugas kita cuma satu, berbagi sama siapa aja. Lihat matahari, ya, matahari sinar dan cahayanya bisa dinikmati oleh siapapun, betul nggak Bu? Mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang jahat, mau orang baik, dia tetap akan menyinari. Laut, airnya bisa dinikmati oleh siapapun. Buah-buahan, lihat setiap hari berbagi. Apel nggak pernah pilih-pilih, oh ini orang jahat nih nggak boleh metik apel, enggak. Orang jahat, orang baik tetap boleh metik apel.
itulah ibu, kita istiqomah dalam kebaikan sejahat apapun orang dengan kita. Nah, sore ini di waktu menjelang maghrib ini waktu yang berkah, masih ada sekitar 30 sampai 40 menit lagi. Izin nanti ada arahan ya dari tim istiqomah ya Bang. Setelah ini ada. Baik. Gimana? Oh kelas. Baik. Ternyata sudah tadi ya. Sudah. Berarti udah nggak ada lagi ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Ibu yang sudah menyisikan rezeki untuk anak-anak di Palestina sudah tadi ya. Subhanallah Bu, saya bukan katanya. Saya lebaran kemarin bulan April saya ajak bini sama anak-anak saya umroh di Mekah dan Madinah. Jadi saya lebaran di sono. Bapak Ibu mudah-mudahan bisa merasakan hal yang sama ya. Sebelum umroh anak saya yang perempuan udah bilang, Abi ntar kita ke Korea ya, jalan-jalan pulang umroh. Mungkin karena dia sering lihat emaknya nonton drakor. Yang laki sering main bola, dia bilang Abi ntar kita ke Inggris mau lihat stadion Manchester United. Nggak ada dah. Korea saya nggak kasih, ke Inggris apalagi saya nggak kasih. Kenapa? Nggak ada duitnya, orang mahal ke sono. Akhirnya saya ajak ke Jordan. Jordan itu tetangga yang bersebelahan dengan Palestina, nempel banget. Kenapa Jordan yang banyak dipilih oleh masyarakat Gaza? Ketika bangunannya runtuh tidak ada pilihan, mereka berbondong-bondong masuk ke Jordan. Jordan paling aman Mbak. Mesir sedang inflasi, Suriah konflik, Libanon apalagi. Makanya tentara TNI kita banyak yang dikirim tugas ke Libanon. Yang paling aman apa tadi? Jordan. Saya masuk, anak-anak saya berempat ngikut. Itu anak saya baru sampai Pak, itu anak Gaza lari, dipelukin anak saya. Sampai ya Allah, ini kok kayak orang udah akrab banget, ngapa ya? Yang nganterin saya bilang, Ustadz, ini bocah dari kecil udah nggak ngelihat emak bapaknya. Jadi setiap ada orang tua kesini dianggap bapak emak, yang seumuran dianggap saudara. Dipelukin, minta gendong Bu, ya Allah. Ternyata orang Indonesia di hati anak Palestina punya tempat sendiri. Itu yang saya heran Bu, anak saya sama anak Arab main aja tuh anak Gaza, nyambung ngomongnya. Yang satu Arab, yang satu Betawi, nyambung. Yang Arab nanya teriak-teriak, Rufen, Rufen. Anak saya jawab, kesono, kesono. Paham, ngikut aja dia. Lah Arab sama Betawi nyambung. Itu namanya bahasa hati. Bu, terima kasih ya yang sudah menyisikan sebagian rezeki. Setiap rupiah insya Allah jadi amanah di lembaga istiqomah ini akan dikelola, kami juga yakin akan dikelola secara baik, secara amanah sampai pada anak-anak yang memerlukannya. Apalagi November nanti sudah masuk musim dingin Bu, mereka perlu kebutuhan musim dingin ya. Kalau di Jordan sampai turun salju. Yuk, secara materi sudah kita hadiahkan tadi dalam bentuk menyisikan rezeki. Kita kirimkan surat yang terbaik dari Al-Quran, Ummul Furqan Sab'ul Mathani, yaitu surat Al-Fatihah. Ibu, Al-Fatihah ini dahsyat, kita kirimkan buat anak-anak Gaza. Bapak Ibu yang orang tuanya udah meninggal boleh dikirim Al-Fatihah. Ada yang nanya, Ustadz, Fatihah buat orang meninggal emang sampai? Begini Bu, saya jawabnya bingung. Yang enak Ibu mati aja dulu. Ibu dikubur, saya kirim Fatihah. Ntar kalau sampai Ibu WhatsApp saya. Niat kita mah cuma nyampein Fatihah Bu, pahalanya sampai apa enggak urusan Allah. Buat orang tua yang udah meninggal kita kirimin, yang masih hidup semoga sehat walafiat ya. Yuk kita baca Al-Fatihah khusyuk dari hati yang paling dalam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Bapak Ibu yang berbahagia, saya, istri dan anak-anak bisa sampai ke Jordan dibantu oleh satu produk halalan thayyibah. Ini namanya air Izzaura. Apa Bu? Sekarang banyak air yang berafiliasi pada Zionis Israel. Ini yang punya seorang mu'alaf keturunan Cina, Tionghoa, namanya Bapak Haji Robi, pabriknya di Cibinong Ibu. Beliau yang dulu bikin airnya Ustadz Arifin Ilham, namanya Azikro, masih ingat ya? Beliau yang bikin airnya Ustadz Yusuf Mansur, namanya Miracle. Udah nggak ada semua, beliau fokus di Izzaura ini juga untuk perjuangan bagi Palestina. Air ini kenapa warna ungu? Ini air pH tinggi 8,5, boleh dikonsumsi semua umur, dari bayi sampai yang manula. Dan kemudian air ini juga sudah diperdengarkan Al-Quran di pabriknya 30 juz. Jadi walaupun disegel, ini kan disegel nih Bu ya, yang baru-baru itu sudah mengandung bacaan Al-Quran. Maksudnya apa Ustadz? Izin Ustadz, dari tim Lembaga Istiqomah, ini sudah saya niatkan nanti sebagian disisihkan untuk Palestina, kami titip lewat Istiqomah. Jadi nanti setiap ada yang sedekah air Ibu, sisihkan sekian, nanti biar tim kami yang bicara, itu juga kami titip ke tim Istiqomah ya. Karena setiap kita kerjasama dengan yayasan yang concern di Palestina, kami titip. Berapa nilai sedekah airnya? Hanya Rp20.000. Berapa Bu? Rp20.000, sebagian nanti kita sisihkan buat anak-anak Palestina. Nanti kami titip ke Lembaga Istiqomah. Bapak-bapak, air ini kalau Bapak punya botol yang ada semprotannya, bisa Bapak masukin, bisa Bapak semprot-semprot ke wajah istri Pak, supaya istri Bapak dijauhkan dari kuman-kuman yang jahat. Sebaliknya pun sama, Ibu boleh pindahin ke botol, Ibu semprotin yang banyak wajah suami, supaya suami Ibu dijauhkan dari pelakor-pelakor jahat, gitu ya. Jadi inilah kegiatan kami. Izin kiranya apa boleh sambil nanti Bapak Ibu bersedekah air sambil berselawat, mau diputar atau biar di sana aja Kang Awil? Biar di sana saja. Baik, biasanya kita bawa putar kalau Ibu nanti ada yang mau sedekah air. Karena waktu, Bu, Ibu yang mau sedekah air di sana udah siap tuh, ada tulisannya Izzaura ya. Ibu sedekah air per botol sabaraha tadi? Rp20.000, sebagian nanti disisihkan sama tim kami Kang Awil ya, dititip hasil akhirnya melalui Istiqomah, tim Istiqomah. Baik, itu saja Bapak Ibu, ini air sudah mengandung bacaan Al-Quran. Izin untuk doa langsung dari kami atau dari Pak Kiai ada? Langsung? Baik. Sama-sama kita berdoa, kita aminkan. Saya yakin waktu menjelang maghrib, Bapak Ibu juga persiapan untuk sholat maghrib. Yuk kita sama-sama aminkan doa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Kita doakan anak-anak dan semua cucu kita menjadi generasi yang soleh dan salehah, bermanfaat untuk orang tua, bangsa, terutama agama, dengan kita baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan diri kita masing-masing, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bukakan pintu maaf dan maghfirah seluas-luasnya dengan kita baca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat meninggal dunia, dengan kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terakhir kita tutup dengan membaca Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi Ibu izin yang ingin bersedekah air sebagian untuk anak Palestina ada di booth di ujung tenda sana. Salam untuk keluarga, salam sehat, salam berkah, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.